Orang hutan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera, tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orang hutan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orang hutan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang hutan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Pejantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan. Hal yang sama tidak dijumpai pada orang hutan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orang hutan adalah kera besar yang paling soliter. Ikatan sosialnya terbatas dan terutama terbentuk antara induk dan anaknya yang bergantung kepadanya. Buah-buahan merupakan komponen makanan orang hutan yang paling penting, tetapi mereka juga dapat memakan dedaunan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Orang hutan dapat hidup lebih dari 30 tahun baik di alam liar ataupun di penangkaran. Orang hutan termasuk primata yang paling cerdas. Mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sarang tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Penelitian tentang kemampuan belajar mereka telah dilakukan secara ekstensif. Para peneliti memperkirakan bahwa pada masing-masing populasi orang hutan terdapat kulturnya tersendiri. Orang hutan telah muncul dalam karya literatur dan seni dunia setidaknya sejak abad ke-18, terutama untuk mengomentari komunitas manusia. Seorang ahli primatologi, Birut Galdikas, memelopori studi lapangan tentang orang hutan dan beberapa dari mereka telah diletakkan di fasilitas penangkaran di seluruh dunia setidaknya sejak awal abad ke-19. Orang hutan ditemukan dalam kategori terancam kritis. Aktivitas manusia sangat mengurangi populasi dan sebaran mereka. Ancaman terhadap populasi orang hutan liar meliputi perburuan liar untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagai tindakan balas dendam karena mereka memakan tanaman, juga karena perusakan habitat dan deforestasi untuk penanaman kelapa sawit dan penebangan hutan, serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. Sejumlah organisasi konservasi dan rehabilitasi telah didedikasikan untuk menjaga kelangsungan hidup orang hutan di alam liar. Istilah orang hutan berasal dari bahasa Melayu. Awalnya istilah ini digunakan untuk menyebut manusia penghuni hutan. Namun pada periode awal sejarah Melayu, istilah ini mengalami perluasan semantik sehingga juga digunakan untuk kera dari genus Pongo. Istilah orang hutan muncul dalam berbagai sumber dari abad ke-9 sampai abad ke-15 dalam bahasa Jawa kuno. Orang hutan berpindah dari pohon ke pohon dengan cara memanjat secara vertikal dan menggantung. Dibandingkan dengan kera besar lainnya, mereka jarang turun ke atas. Mereka jarang turun ke tanah karena membuat mereka kurang leluasa bergerak. Orang hutan memanfaatkan kaki dan tangannya untuk berjalan, sebagaimana simpanse, bonobo, dan gorila. Namun tidak seperti ketiga kera besar tersebut yang menggunakan buku jari mereka ketika mereka berjalan. Orang hutan membengkokkan jari-jarinya dan berjalan menggunakan sebagian sisi tangan dan kakinya. Orang hutan umumnya beraktivitas dari pohon ke pohon. Mereka mendiami hutan hujan tropika,
terutama dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan dipterokarpa dan hutan sekunder tua. Populasi orangutan lebih banyak hidup di dekat habitat tepi sungai seperti air tawar dan hutan rawa gambut. Sementara hutan yang lebih kering yang jaraknya jauh dari daerah berair akan memiliki populasi orangutan yang lebih sedikit. Kepadatan populasi juga menurun seiring elevasi yang bertambah tinggi. Orangutan terkadang memasuki padang rumput, lahan pertanian, kebun, hutan sekunder muda, dan danau dangkal. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari makan, beristirahat, dan bepergian. Mereka memulai hari dengan makan selama 2 hingga 3 jam pada pagi hari, lalu beristirahat selama setengah hari dan kemudian melakukan perjalanan di sore hari. Ketika malam tiba, mereka mempersiapkan sarangnya untuk bermalam. Pemangsa potensial orangutan antara lain harimau, macan dahan, dan anjing liar. Makanan utama orangutan adalah buah-buahan. Konsumsi buah-buahan menghabiskan 50-80% waktu mencari makanan. Bahkan saat musim ketersediaan buah-buahan sedang sedikit, mengkonsumsi buah tetaplah menghabiskan sekitar 16% dari waktu mencari makan mereka. Daunan juga menjadi salah satu sumber makanan orangutan. Mereka lebih banyak memakan dedaunan ketika buah-buahan tersedia dalam jumlah yang sedikit. Namun ketika buah sedang melimpah pun mereka tetap memakan dedaunan yang menghabiskan waktu sekitar 11-20% waktu makan mereka. Di beberapa daerah, orangutan bisa melakukan praktek geofagi, yaitu memakan tanah dan zat-zat yang berbentuk tanah. Mereka akan mengambil tanah dari permukaan serta memakan sarang rayap di batang pepohonan. Orangutan juga suka mengunjungi sisi tebing atau cekungan tanah untuk menjilat mineral. Orangutan mengkonsumsi tanah demi memperoleh mineral kaolin yang bersifat anti racun karena makanan yang mereka mengandung tanin dan asam fenolik yang beracun. Struktur sosial orangutan dapat dideskripsikan sebagai soliter, tetapi mereka memiliki hubungan sosial karena mereka menjalani gaya hidup yang lebih soliter daripada kera besar lainnya. Sebagian besar ikatan sosial terjadi antara orangutan betina dewasa dengan anaknya yang masih bergantung dan disapih. Orangutan berkomunikasi dengan beragam vokal dan suara. Orangutan jantan akan membuat seruan panjang baik untuk menarik perhatian betina maupun untuk mempromosikan diri kepada jantan lainnya. Seruan ini memiliki 3 komponen, dimulai dengan gerutuan, puncaknya dengan detupan, dan diakhiri dengan suara gelembung. Orangutan membangun sarang yang khusus digunakan pada siang hari saja atau malam hari saja. Sarang-sarang ini dibangun dengan hati-hati. Orangutan muda belajar dari mengamati perilaku pembuatan sarang oleh induknya. Pada faktanya, membangun sarang memungkinkan orangutan muda menjadi tidak terlalu tergantung kepada induknya. Sejak usia 6 bulan dan seterusnya, orangutan berlatih membuat sarang dan menjadi mahir pada saat mereka berusia 3 tahun. Orangutan adalah salah satu primat non-manusia yang paling cerdas. Eksperimen menunjukkan bahwa mereka dapat melacak perpindahan benda baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Orangutan dikenal oleh penduduk asli Sumatera dan Kalimantan selama ribuan tahun. Kera ini disebut Maisias di Sarawak dan Mawas di bagian lain Kalimantan dan Sumatera. Bagian besar masyarakat dulunya memburu mereka untuk makanan dan hiasan, sementara yang lain menganggap hal tersebut sebagai praktek yang tabu. Di Kalimantan Tengah, beberapa kepercayaan rakyat tradisional menganggap bahwa menatap wajah orangutan merupakan kesialan. Awalnya tidak banyak yang diketahui tentang perilaku orangutan hingga dilakukannya studi lapangan oleh Birut Galdikas
yang menjadi pakar terkemuka terkait orangutan. Ketika tiba di Kalimantan pada tahun 1971, Galdikas menetap di sebuah gubuk primitif berbahan kulit kayu dan rumbia di sebuah tempat yang ia namakan Kamlike di Tanjung Puting. Dia melakukan studi terhadap orangutan selama 4 tahun dan mengembangkannya menjadi sebuah disertasi untuk program doktoralnya di Universitas California, Los Angeles. Galdikas menjadi advokat yang vokal terkait isu orangutan serta pelestarian hutan hujan sebagai habitat tempat tinggal mereka. Hutan hujan dengan aktivitas mengalami kerusakan karena aktivitas penebangan hutan, penanaman kelapa sawit, penambang emas, dan kebakaran hutan yang terjadi secara